fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Krisis ekonomi dan politik di Indonesia pasca Orde Baru, tuntutan reformasi dari berbagai elemen masyarakat, kebutuhan kepemimpinan yang mampu menjembatani masa transisi, tekanan domestik dan internasional untuk demokratisasi. Karakteristik unik kepemimpinan, dualitas kompetensi. Latar belakang teknokrat, satu insinyur pesawat dengan pemikiran sistematis, yang kedua pendekatan berbasis data dan analisis, yang ketiga fokus pada pengembangan teknologi nasional. Tuntutan politik, satu mengelola kompleksitas sosial politik, yang kedua membangun konsensus antar elit, yang ketiga merespon dinamika perubahan cepat. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan B.J. Habibie. B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin visioner karena punya pandangan jauh ke depan, terutama dalam pengembangan industri pesawat CN-235 dan N-250 yang membuat Indonesia mandiri di bidang teknologi menurut Aflah 2024, Amir 2007. Beliau juga transformasional, mampu membawa perubahan besar setelah krisis 1998 dengan membuka kebebasan pers dan sistem politik yang lebih demokratis menurut Aflah 2024, YAVI 2024. Dalam kepemimpinannya yang demokratis dan situasional, Habibie menghargai kebebasan berpendapat serta cepat beradaptasi di masa krisis. Menurut Aflah 2024, Toha 2008, dan Amir 2007. Beliau juga karismatik dan berbasis kompetensi teknis, mampu menginspirasi masyarakat dan memimpin langsung pengembangan teknologi karena keahliannya sebagai insinyur menurut Rani dan Ridwan 2016, Aflah 2024. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan Habibie adalah kombinasi antara visioner, transformasional, demokratis, situasional, karismatik, dan teknoratik yang membawa Indonesia menuju kemajuan menurut Khairullah dan Fahrudin 2025, YAVI 2024. Kebijakan transformatif. Yang pertama ada reformasi politik, pembebasan pers dan kebebasan berekspresi, referendum Timor Timur, sistem multipartai dan pemilu demokratis, otonomi daerah. Yang kedua ada pengembangan teknologi, IPTN, PT Dirgantara Indonesia, industri strategis nasional, pesawat CN-235 dan N-250. Pertama ada adaptabilitas teknokrat dalam krisis. Habibie membuktikan bahwa seorang teknokrat itu mampu beradaptasi dengan cepat dalam kepemimpinan politik, terutama di masa kritis. Yang kedua ada integrasi ilmu dan teknologi dalam politik. Keputusan politik strategisnya berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan sekedar kepentingan politik semata. Yang ketiga ada kepemimpinan visioner dan berani mengambil risiko. Dalam waktu singkat, Habibie berani mengambil keputusan besar yang penuh dengan risiko, dengan menunjukkan keberanian visionernya. Yang keempat ada transisi dari otoriter ke demokratis. Peran penting dalam mengantarkan Indonesia dari rezim otoriter menuju era demokrasi yang terbuka. Yang kelima ada model kepemimpinan yang situasional. Habibie menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan situasional dapat diterapkan di negara yang berkembang. Tantangan dan keterbatasan dalam kepemimpinan B.J. Habibie. Yang pertama adalah masa kepemimpinan yang sangat singkat, yaitu 517 hari. Yang kedua adalah B.J. Habibie tidak langsung dipilih oleh rakyat dikarenakan pada masa itu sistem pemilihan presiden masih melalui MPR. Yang ketiga, banyak inisiatif yang belum selesai dan diimplementasikan yang dikarenakan pada saat ia menjabat, Indonesia sedang berada pada masa krisis ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, oposisi dari berbagai kelompok muncul yang terutama kebanyakan dikarenakan oleh latar belakang politik dari B.J. Habibie.
Kepemimpinan B.J. Habibie merepresentasikan model kepemimpinan hybrid yang menggabungkan kompetensi, teknisi, dan institusi politik. Meskipun singkat, masa kepemimpinannya meletakkan fondasi demokrasi Indonesia modern melalui pendekatan multidimensi yang visioner, transformasi, dan adaptif terhadap konteks kritis.